Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari STI Bisnis Indonesia Cabang Pusat yang berletak di Jalan Raya Kebayoran Lama dalam rangka menjalankan tugas kami dalam video yang berjudul Menjadi UMKM Cerdas untuk tugas mata kuliah Perencanaan Bisnis dan Kewirausahaan dengan Ibu dosen Dr. Hajah Maria Dwi Puspasari SHMM. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari saya Rio Ciptama Saputra dan saya sendiri Dia Safian, dan saya Syariska Putri. Saya Lydia Rahma. Saya Vira Melia. Saya Jovan Dirgantara. Kita sudah mengundang dua narasumber untuk berbagi cerita atau sharing tentang menjadi UMKM yang cerdas. Jadi stay tune ya. Halo semua, saat ini kami bersama dengan salah satu narasumber kami yang pertama, namanya Mas Rizky. Saya akan share tentang gimana sih beliau ini menjalankan usaha UMKM-nya ya gitu. Boleh dari Mas Rizky untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya juga. Jadi yang pertama, perkenalkan dengan saya Mas Sigit, selaku bukan owner sih sebenarnya ya, cuman menjalankan atau meneruskan usaha dan mengembangkan usaha daripada orang tua gitu. Jadi saya ini sebenarnya bukan hanya bergerak di UMKM, sebenarnya tuh tugas pokok saya atau pekerjaan tetap saya itu guru. Guru. Jadi saya guru, terus di samping itu membantu usaha orang tua mengembangkannya seperti itu. Jadi tidak berpusat atau berkonsentrasi pada UMKM aja gitu. Jadi di samping itu saya mengajar gitu. Kebetulan mengajarnya tingkat sekolah dasar seperti itu. Jadi ada bisnis juga, ada jadi guru juga ya? Iya gitu, nyambi dah sambilan. Oke. Nah, boleh ceritain nggak gimana nih awal mula dengan bisnisnya ini nih, Mas Sigit? Oke, sedikit nampak jelas atau sejarah ke belakang. Jadi awal berdirinya itu rumah makan ini atau warteg ini tuh kurang lebih kalau cerita dari orang tua sih ya, itu sekitar tahun 82. 82 itu udah buka warteg orang tua, udah menjalankan itu berjalan 82, berjalan setahun, kemudian sempat vakum 1 tahun gitu. Ada beberapa kendala mungkin dari manajemen yang kurang bagus gitu. Kemudian kita buka lagi di tahun 84 sampai sekarang, mungkin nanti kan, jadi biar terus berkembang. Mungkin dari tadi gitu, dari Mas Sigit apa sih strategi pemasaran yang udah dilakukan? Kalau strategi pemasaran sebetulnya simpel aja ya, karena awalnya tadi iseng dari pandemi. Kalau kita menyerah di kondisi tersebut, kayaknya down banget gitu. Masalah finansial, semuanya kayaknya tuh terasa ketika pandemi. Tapi saya coba ngide, coba bikin inovasi baru, gimana caranya biar warteg ini berkembang. Karena kan juga yang kerja di kantor pada dirumahkan, tapi kan nggak semua perusahaan ada yang dirumahkan kan karyawannya. Jadi market yang udah saya lakukan pertama, tadi yang langkah pertamanya sosialisasi ke teman-teman rumah, teman-teman nongkrong. Jadi sambil kita nongkrong, sambil kita kenalin produknya, itu secara persuasif aja. Jadi enggak secara jelas kita tuh promosi, enggak. Jadi nongkrong sambil perkenalin nih, ini inovasi baru nyelam minum air. Nah itu. Jadi secara halus aja. Terus yang kedua, kita bikin brosur, kemudian kita pasarin di sekitar perusahaan yang ada di Jalan Haji Soleh 2 atau Jalan Raya Kebayoran Lama. Kita datangin perusahaannya satu-satu, kita kasih brosur. Nah, kadang juga kita jelasin, kadang ke pihak kantornya, ini catering berada di sini, Jalan Haji Soleh 2 dalam, terus juga untuk harga bisa dilihat, nanti untuk nego menu segala macam kita udah siap gitu. Itu marketing yang kedua. Terus yang ketiga, yang paling berpengaruh sih di sosial media gitu. Kita juga minta tolong kepada terutama saya rekan-rekan guru atau rekan-rekan teman rumah, rekan-rekan kampus gitu, untuk promosiin mengenai catering tersebut. Nah itu yang paling berpengaruh sih di sosial media kalau untuk saat ini sih ya. Biasanya tuh tantangannya tuh apa sih saat melakukan usaha ini yang biasanya? Tantangannya yang pertama sih
Kalau untuk catering biasanya dia minta catering besar. Itu tantangan yang catering saya tuh belum bisa memenuhi. Artinya dia minta catering pertama buat nikahan gitu. Jumlah banyak lah. Jumlah banyak. Apalagi cateringnya langsung prasmanan tanpa box. Nah, kita belum bisa menyanggupi itu karena kan porsinya besar. Kurang lebih Risikonya juga tinggi, Mas. Risikonya juga tinggi, 500 mungkin sampai 1000 porsi kan kalau buat prasmanan pernikahan. Nah, paling itu tantangannya. Terus yang kedua paling kalau tantangan-tantangan kecil kayak kita terima request dari perusahaan minta lauk apa gitu. Misalkan kita contoh sedianya hari ini lauk ayam, tapi dia minta ikan ataupun telur gitu. Itu tantangan-tantangan kecil sih. Sama snack juga, kita juga nyediain snack. Jadi kayak snack box. Jadi kayak untuk acara rapat, terus kemudian acara lamaran, peresmian apa gitu, kita nyediain snack sekaligus dengan catering tersebut. Paling tantangan sih nggak terlalu berat untuk saat ini. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Mas ya. Pesan atau masukan dari Mas Sigit untuk para penonton yang nanti bakalan nonton video ini, ya buat anak muda, buat orang-orang yang pengen ngebangun usaha tuh apa tuh Mas pesan-pesan? Pesan saya cuman nggak banyak sih, kayak kita harus ulet dan tanggung jawab akan diri kita sendiri gitu. Jadi kita jangan percuma 1000-2000 motivasi kita tonton, kita baca, tapi kalau kita nggak gerak, ya akan jadi Balik lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita cuma menjadi beban doang, artinya nonton video motivasi, baca motivasi, tapi kita nggak gerak, hanya angan-angan aja. Kalau kita mau melakukan usaha ya nggak akan tercapai gitu. Setuju. Lawan rasa malas aja sih, itu doang. Penyakitnya cuma satu sih. Obatnya kita sendiri. Mungkin kayak gitu. Betul ya? Oke, gimana guys? Seru ya tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Sigit. Semoga kalian nih teman-teman semua yang di rumah dapat ilmunya dari Mas Sigit untuk mungkin berminat yang untuk masuk dalam dunia UMKM. Halo semua, sekarang kita sudah bersama narasumber kami yang kedua. Halo dulu semuanya. Halo. Nah, perkenalkan dulu ya, namanya siapa Mas? Dede. Namanya Mas Dede. Mas Dede namanya. Lanjut aja kali ya, sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Sejarah usaha ini merintisnya gimana sih Mas? Merintis usaha ini tuh dari pertama tuh gimana sih Mas? Untuk merintis usaha sih sebenarnya sebelumnya saya bekerja, cuma di 2019 itu Jadi boleh gedein lagi gak? emang ya sebelumnya saya bekerja di dunia hospitality, F&B, restoran sama hotel. Dan di 2019 itu saya mulai merintis usaha. Saya awalnya buka cabang pertama di Celilitan, Jakarta Timur. Jadi saya sambil bekerja dan pakai karyawan. Jadi karyawan situ. Jadi saya pakai karyawan, saya juga bekerja. Oh gitu. Ya. Terus mulainya usaha ini tuh dari kapan Mas? Ya, dari 2019. Dari 2019. Terus strategi pemasaran apa nih yang dilakuin pertama-tamanya nih? Untuk strategi sih awalnya sih biasa aja sih. Maksudnya kita promotion di, karena kan saya juga main di online food ya. Jadi pakai promo-promo di online. Gitu aja. Di kayak GoFood gitu Ya, ya. kayak GoFood, GrabFood itu sudah dari 2019. Kalau tantangan yang dihadapi buka ini kayak gimana sih? Mas? Kalau untuk tantangannya sih ya banyak sih. Dari segi hal apa dulu? Dari segi itu kali apa merintisnya gitu. Kalau untuk merintisnya sih awalnya ya apa sih, nggak kepikiran sih, tiba-tiba ya ingin buka aja, langsung buka outlet pertama ya kan di Celilitan itu pun saya sambil bekerja. Jadi saya harus bisa bagi kerjaan, bagi waktu sama bagi usaha. Ini benar-benar sendiri ya Mas Iya, ya? benar-benar sendiri. Benar-benar dari sendiri ya. Berarti pas waktu pandemi itu ya tetap berjalan atau tetap Waktu pandemi itu saya udah punya dua cabang. udah punya berarti Oh, ada dan cabang.
udah mulai buka ketiga. Saya harusnya sudah punya 5, cuma Wah, keren. Ini cabangnya kalau boleh tahu di mana aja nih Mas? untuk sekarang sih sisa 2 ya. Soalnya pas pandemi saya tutup 3. Itu mengalami kerugian besar gak pas pandeminya? Untuk pandemi iya benar-benar kerugian besar. Hal apa tuh Mas yang dilakuin pada saat pandemi? Kalau untuk pandemi sih kita lagi promotion aja sih, maksudnya sama influencer sama lain-lain juga. Oh, berarti endorse juga Iya, gitu ya? Mas ceritain sedikit dong susahnya bangun bangun kedai kopi gitu. Sedihnya gitu. Ya dari apa namanya pengeluarannya sih yang banyak. Itu benar-benar kalau boleh nanya soal keuangan itu benar-benar dari pribadi Masnya. Benar-benar dari pribadi. Karena kan sebelumnya saya juga bekerja. Jadi saya terakhir tuh bekerja di hotel itu di 2020. Itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan untuk melanjutkan usahanya. Masnya sendiri ada karyawan gak sih? Kayak apa sendiri Kalau gitu? untuk sebelumnya sih saya pakai karyawan, tapi untuk sekarang enggak. Benar-benar keluarga aja. Nah, dilihat dari sini menunya juga udah lumayan banyak ya Mas? Iya, kalau untuk menunya emang banyak. Kalau menu yang paling favorit di sini apa? Kalau untuk di online sih pasta kebanyakan. Oh, pasta ya. Berarti Mas Dedi ini emang udah berkecimpungan di hospitality ya? Iya, memang sudah di hospitality. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, pesan atau masukan dari Mas Dede nih untuk penonton ini Yang ada di yang sini. Untuk pesannya sih buat yang ingin berbuka usaha, ingin memulai usaha dan ingin memulai bisnis, itu jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu bakal membuat kita lebih maju. Ya betul banget nih gengs. Oke guys, sekian ya dari narasumber yang kedua. Ya terima kasih ya Mas ya. Halo semuanya, kembali lagi dan saat ini kami sedang bersama dengan narasumber selanjutnya yang mana beliau merupakan salah satu dari anggota kelompok sendiri ini. Boleh perkenalan dulu, Bang Jo? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovan Dirgantara. Usaha saya yang lagi saya jalankan itu agen yang kita jual itu pertama ada gas LPG, ada minuman kemasan dan ada minuman galon. Oke. Nah, boleh dijelasin dari Bang Jo, awal mula merintisnya gimana? Kenapa bisa sampai ada agen ini? Oke. Pertama awal merintis ya. Awal merintisnya itu sebenarnya itu bukan punya saya seorang, itu ada 3 orang, 2-nya itu teman saya. Nah awalnya merintis itu pertama awalnya tuh hanya sebatas obrolan di warung kopi sih semuanya. Pembahasan ini berawal itu pas mula-mula mau COVID, baru mulai itu pertama. Ada salah satu teman saya itu dia ngebahas tentang usaha, ngomong sama kita bertiga. Dia bahas tentang usaha, terus nanya sama kita, dia pengen usaha, tapi dia bingung usahanya apa. Itu awalnya bingung, akhirnya cerita. Nah akhirnya saya memutuskan punya ide gimana kalau ngebangun usahanya itu yang pertama yang orang butuhin dulu. Karena kenapa kita ngambilnya yang orang butuhin, mungkin salah satunya itu supaya apa yang kita jual itu laris dan diminati sama orang banyak. Muncullah ide buat kita buka usaha agen gas sama minuman gitu. Bertiga itu pernah nggak sih kayak bentrok gitu? Kalau bentrok sih sebenarnya memang harus ada ya dalam satu usaha, apalagi yang dipegang lebih dari 1 orang. Nah di situ sebenarnya cara kita menetralisirnya itu ya tetap kita tampung semua ide-ide kita semua. Setelah kita tampung, baru kita putusin keputusan yang paling matang, yang paling tepat untuk usaha kita ke depannya itu kayak gimana gitu. Jadi untuk ada teman-teman biasanya tuh tantangan apa sih yang biasa dihadapi? Oke.
Kalau tantangan ini kan kita sebenarnya bicara soal tantangan itu kan ini usaha-usaha yang notabene itu dibutuhin orang banyak ya. Itu tantangannya sih kalau menurut saya pribadi. Pertama mungkin itu sih apa ya namanya? Itu sih tadi kompetitor sih. Kompetitor itu yang menurut saya itu tantangan di mana kita bersaing secara sehat, kita perang harga di situ, terus kita perang namanya pelayanan, terus kita perang kualitas. Jadi menurut saya tantangan di usaha ini tuh hanya kompetitor aja sih, nggak ada yang lain. Itu menurut saya, dari kacamata saya, dari sudut pandang saya, tantangan menurut saya di usaha saya cuma itu aja sih. Terus Bang Jokan dan teman-teman tuh punya solusinya tuh apa ya? Dari tantangan itu ya, paling solusinya itu biasanya kita adain promosi. Dari misalkan memang jadi pelanggan tetap, terus apalagi kalau misalkan di hari-hari tertentu ya, misalkan kayak mau mendekati Idul Fitri atau di hari-hari tertentu, biasanya kita mengadakan promosi. Itu ya salah satunya perang harga, kedua promosi itu ada. Promosinya itu ya macam-macam sih. Waktu itu terakhir pas mau mendekati Idul Fitri kita biasanya memberikan sedikit makanan lebaran lah untuk pelanggan tetap kita, itu promosinya gitu. Selanjutnya menurut Bang Jokan, bagaimana sih menjadi pelaku UMKM yang cerdas itu? Kalau UMKM cerdas ya, kalau menurut saya kalau mau menjadi pelaku UMKM yang cerdas itu pertama gigi sih. Kalau udah gigi, terus ulet, terus jangan bosenan sih. Kadang kan namanya anak muda ya, dia dia punya usaha, itu biasanya sih penyakitnya gampang bosen. Itu aja sih menurut saya, Bang. Kalau mau jadi pelaku UMKM cerdas, karena banyak tantangan di luar sana yang notabene itu kita belum pernah tahu, tapi sama saling menguatkan sih dari teman-teman saya juga, terus juga banyak masukan kita dengerin masukan tersebut. Terus jangan cepat puas sih, udah itu sih, karena kalau misalkan kita udah cepat puas, kalau menurut saya kalau kita udah cepat puas tuh usaha kita tuh akan berkembang, ketinggalan banget. Karena padahal step kita baru sampai setengah, tapi kita udah merasa puas, kita belum pernah sampai level di atas gitu. Jangan sampai kita merasa bahwasanya tuh usaha kita levelnya udah di atas gitu. Tapi intinya sih jangan pernah cepat puas, terus belajar dan jangan pernah bosen. Karena penyakitnya anak muda ketika lagi menjalankan usaha bosen sih. Gue pribadi ya bosen juga sih ya. Makanya ada yang nguatin gitu teman-teman gue gitu. Iya itu sih paling. Pesan atau masukan dari Bang Jokan nih untuk pelaku UMKM yang baru merintis ini ya? Baru merintis, pesannya dari gua, mungkin dari saya, mungkin pertama semangat terus, jangan pernah mengeluh. Semangat terus, jangan pernah mengeluh. Terus juga tetap pada tujuan masing-masing yang pada pengen ngebangun usaha gitu. Terus juga jangan cepat puas, jangan lupa berdoa, udah itu sih. Sama tetap harus berjalan pada satu tujuan. Mantap. Oke, masa pertanyaannya udah cukup ya, semuanya udah. Oke, kalau gitu. Semoga apa yang disampaikan Bang Jokan tadi bermanfaat ya buat teman-teman di Ya. rumah ya. Oke, selamat dadah. Oke guys, terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya.